Di jantung kota Baghdad yang megah, berdirilah istana yang menjulang dengan kubah emas berkilauan. Di sanalah tinggal sultan yang terkenal karena kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan keberaniannya di medan perang. Namanya menjadi legenda, bukan hanya di Baghdad, tapi hingga negeri-negeri jauh. Namun, di balik segala kemuliaan itu, ada satu hal yang membuat rakyat bertanya-tanya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat sultan menangis. Bahkan di saat-saat yang paling menyedihkan, ketika seorang jenderal setianya gugur dalam pertempuran, atau ketika wabah penyakit melanda kota, sultan tetap berdiri tegar, menatap tanpa air mata. Para penasihatnya menganggap itu tanda kekuatan. Namun, sebagian rakyat mulai berbisik, apakah hati sang penguasa sudah membatu? Apakah ia benar-benar mengerti penderitaan kami? Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik menara istana, sultan duduk sendirian di ruang pribadinya. Ia merenung dalam-dalam, benarkah hatiku sudah sekeras batu? Pikirnya, lalu sebuah ide muncul, ia ingin menguji dirinya. Keesokan harinya, ia memanggil kepala pengawal. Sebarkan pengumuman ke seluruh Baghdad. Aku ingin semua orang, penyair, pendongeng, ulama, siapa saja, datang ke istana. Tugas mereka, membuatku menangis. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapat hadiah besar. Jika gagal, sultan tidak melanjutkan kalimatnya, tapi senyum tipisnya membuat semua orang mengerti, kegagalan bukanlah pilihan yang menyenangkan. Berita itu menyebar secepat api di padang rumput kering. Pasar Baghdad menjadi ramai dengan obrolan. Ada yang merasa ini kesempatan emas untuk meraih kekayaan. Ada pula yang menilai itu jebakan berbahaya. Dan di tengah hiruk pikuk itu, satu nama mulai berbisik di antara rakyat, Abu Nawas. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, halaman istana penuh sesak oleh orang-orang yang ingin mencoba keberuntungan. Dari penyair istana yang terkenal, sampai pendongeng jalanan yang biasa tampil di pasar, semuanya hadir. Bahkan beberapa ulama ikut datang, berharap kata-kata nasihat mereka bisa menembus hati sang sultan. Di ruang utama istana, sultan duduk di singgasana yang terbuat dari kayu cendana berukir rumit, berlapis emas. Sorot matanya tenang, penuh wibawa. Mulailah, ujarnya. Seorang penyair maju, membawa gulungan kertas. Ia membacakan syair tentang perang, kehilangan, dan darah yang tumpah di tanah suci. Kata-katanya indah, tapi sultan hanya tersenyum tipis. Orang kedua maju, seorang pendongeng tua. Ia menceritakan kisah pilu seorang anak yatim yang hidup dari sisa makanan di pasar. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tapi sultan hanya menghela napas. Air matanya tetap tak jatuh. Satu persatu maju, dari ulama yang memberi nasihat tajam, hingga perempuan yang menyanyi lagu sedih. Hasilnya sama, sultan tetap tak tergoyahkan. Para peserta mulai gelisah. Bisik-bisik ketakutan terdengar. Ada yang berkata, hati sultan benar-benar batu. Ada pula yang khawatir, jika semua gagal, kita mungkin akan dipermalukan di depan semua orang. Di tengah suasana tegang itu, tiba-tiba terdengar langkah santai dari pintu belakang. Semua kepala menoleh. Seorang pria berwajah ceria, berjubah sederhana, berjalan masuk seolah tidak ada beban di pundaknya. "Maaf, tuanku, aku terlambat," ucapnya sambil membungkus sedikit. Beberapa orang tersenyum geli, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Ia terkenal di Baghdad sebagai penyair licik, cerdas, dan sering membuat masalah. Namun, di balik kelakuannya yang nyeleneh, ia punya kecerdasan yang tak tertandingi. Sultan mengangkat alis. "Kau mau mencoba juga, Abu?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas dengan senyum lebar. "Tapi aku tidak akan bercerita panjang seperti yang lain, aku hanya perlu satu kalimat." Ruangan mendadak dipenuhi bisik-bisik. Beberapa orang tertawa kecil, menganggap itu kesombongan. Bagaimana mungkin satu kalimat bisa membuat sultan menangis? Sementara cerita-cerita panjang penuh emosi saja gagal, Abu Nawas berjalan perlahan ke tengah ruangan. Langkahnya ringan, tapi tatapannya serius. Ketika ia berdiri tepat di hadapan sultan, senyumnya menghilang. Mata mereka bertemu, tatapan yang tajam namun tidak mengancam. Seakan Abu Nawas sedang melihat jauh ke dalam jiwa sang penguasa. Sultan menatap balik, penasaran. "Baiklah, Abu, katakan kalimatmu." Semua orang menahan napas. Mereka tahu, apapun yang keluar dari mulut Abu Nawas, pasti tidak biasa. Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar detik jam air di sudut ruangan. Abu Nawas membuka mulutnya perlahan, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk. "Wahai tuanku,
Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi milik orang lain. Beberapa orang mengernyit, tidak paham. Tapi Sultan menatapnya, wajahnya mulai berubah. Abu melanjutkan, suaranya sedikit lebih dalam. Tak peduli seberapa besar istana yang tuanku bangun, seberapa kuat pasukan yang tuanku pimpin, kelak, tuanku akan dibaringkan di tanah. Sendirian, tanpa mahkota, tanpa pengawal. Hanya amal yang menemani. Kata-kata itu terasa seperti hantaman palu di dada Sultan. Ia tidak sedang diancam, tetapi diingatkan pada kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, kematian. Semua hadirin ikut terdiam, merasakan beratnya makna kata-kata itu. Tidak ada musik, tidak ada dramatisasi. Hanya kebenaran sederhana yang tak terbantahkan. Sultan menatap Abu Nawas lama sekali. Dalam tatapan itu, ada kilasan bayangan dirinya di masa depan, terbaring kaku di liang lahat, semua kemewahan hilang. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa bergetar. Tangan Sultan perlahan menggenggam erat sandaran singgasananya. Napasnya menjadi berat, matanya mulai berair, dan setetes air jatuh di pipinya. Ruangan bergemuruh dengan bisik-bisik kagum, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Sultan menangis. Air mata itu bukanlah tangisan kesedihan biasa. Itu adalah air mata kesadaran, air mata seorang penguasa yang tiba-tiba diingatkan akan kefanaan hidup. Semua cerita panjang dan syair indah gagal menyentuhnya, tapi satu kalimat Abu Nawas berhasil menembus dinding tebal yang melindungi hatinya. Abu Nawas berdiri diam, tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa diam, kali ini, adalah bagian dari pelajaran. Sultan menunduk, membiarkan air matanya jatuh tanpa malu. Beberapa penasihat ikut terharu, sebagian bahkan merasa bersalah karena selama ini hanya memuji kekuasaan Sultan tanpa pernah mengingatkannya akan akhir perjalanan. Ketika tangis itu mereda, Sultan mengangkat wajahnya. Tatapannya lembut, berbeda dari biasanya. Dan semua orang tahu, sejak hari itu, hati sang Sultan tidak akan pernah sama lagi. Air mata Sultan masih membasahi pipinya. Ruangan istana yang biasanya dipenuhi suara riuh kini sunyi, hanya terdengar napas pelan para hadirin. Perlahan, Sultan mengangkat wajahnya, menatap Abu Nawas dengan mata yang lembab. Suaranya terdengar rendah, nyaris berbisik namun penuh makna. "Abu, aku tidak menangis karena takut kehilangan tahta," katanya. "Aku menangis karena kau mengingatkanku akan sesuatu yang selama ini kuabaikan, akhir dari perjalanan ini." Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Para penasihat yang biasanya penuh percaya diri kini menunduk, sadar bahwa mereka juga jarang mengingatkan sang penguasa akan kematian. Mereka sibuk mengatur urusan dunia, tapi melupakan bekal untuk akhirat. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata, "Tuanku, menangis bukan tanda kelemahan. Justru ia pertanda bahwa hati masih hidup. Lebih baik menangis karena diingatkan hari ini, daripada menangis karena penyesalan di hari yang tak bisa kembali." Sultan menghela napas panjang, seolah beban yang selama ini menempel di dadanya mulai terlepas. Kata-kata Abu tidak hanya mengetuk, tapi membuka pintu hatinya. Dan di dalam hati itu, ada ruang yang selama ini terkunci rapat. Kini pintu itu terbuka lebar. Setelah suasana sedikit tenang, Sultan berdiri dari singgasananya. Ia menatap seluruh ruangan, lalu kembali pada Abu Nawas. "Abu, kau bukan hanya berhasil membuatku menangis, tapi juga mengubah cara pandangku. Karena itu, kau berhak mendapatkan hadiah yang tak akan pernah habis." Semua orang langsung berbisik-bisik. Ada yang membayangkan emas bertumpuk, ada yang membayangkan rumah megah, bahkan ada yang berpikir Sultan akan memberikan jabatan tinggi pada Abu. Namun Sultan melanjutkan, "Hadiahku untukmu adalah ini, aku akan selalu berdoa agar Allah menjaga hatimu, dan aku akan memintamu datang ke istana setiap kali aku mulai lupa pada akhir hidup ini." Ucapan itu membuat para penasihat terkejut. Tidak ada harta, tidak ada permata, hanya doa dan kepercayaan. Tapi Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku, itu hadiah yang lebih besar dari semua emas di dunia. Karena doa seorang pemimpin untuk rakyatnya akan menjadi cahaya, bahkan setelah kematian." Para hadirin terdiam. Mereka baru saja menyaksikan hubungan unik antara penguasa dan rakyatnya, hubungan yang dibangun bukan dengan kekayaan, tapi dengan saling mengingatkan. Kabar tentang tangisan Sultan menyebar cepat di Baghdad, lebih cepat daripada berita kemenangan perang atau pesta besar. Di pasar, para pedagang membicarakannya sambil menimbang kurma. Di warung kopi,
Para penikmat shisha berdebat tentang bagaimana satu kalimat bisa menundukkan hati seorang raja. Sebagian rakyat merasa lega. Kalau Sultan bisa menangis, berarti hatinya masih peduli pada kita, kata seorang ibu yang menjual kain di pasar. Yang lain mengangguk, menambahkan, Abu Nawas memang luar biasa. Dia bukan hanya pintar mengakali orang, tapi juga menggerakkan hati. Tak sedikit pula yang penasaran apa sebenarnya yang Abu katakan. Sebagian mendengar versi singkat, sebagian lagi membumbuinya dengan dramatisasi. Namun satu hal yang sama, semua sepakat bahwa ini adalah momen penting bagi Baghdad. Abu Nawas sendiri tidak terlalu memedulikan gosip itu. Ia tahu, yang terpenting bukanlah cerita yang beredar, tapi perubahan yang mungkin terjadi di hati sang sultan setelah hari itu. Beberapa hari setelah kejadian di istana, Abu Nawas duduk di sebuah kedai kopi sederhana di sudut kota. Beberapa pemuda menghampirinya, penasaran. "Guru," kata salah satu, "bagaimana kau bisa membuat sultan menangis hanya dengan satu kalimat? Kami sudah mendengar berbagai cerita, tapi ingin tahu dari mulutmu sendiri." Abu Nawas tersenyum, lalu menyesap kopinya sebelum menjawab. "Setiap manusia punya pintu hatinya. Ada yang terkunci rapat, ada yang terbuka lebar. Yang penting adalah tahu di mana pintu itu, dan mengetuknya dengan cara yang tepat." Seorang pemuda bertanya lagi, "Apakah kita semua punya pintu hati seperti itu?" Abu mengangguk, "Ya, dan jangan menunggu menjadi raja untuk merenung tentang kematian. Karena mau tidak menunggu takhta, ia menunggu waktunya sendiri. Siap atau tidak, ia akan datang." Ucapan itu membuat para pemuda terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa nasihat yang diberikan Abu pada Sultan, sebenarnya berlaku untuk semua orang, tak peduli kaya atau miskin, penguasa atau rakyat biasa. Malam itu, di balkon istana yang menghadap sungai Tigris, Sultan duduk sendirian. Angin malam membawa aroma air dan suara riuh pasar malam dari kejauhan. Tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia masih memutar kata-kata Abu Nawas di kepalanya. "Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi milik orang lain." Kalimat itu menusuk dalam, mengikis lapisan kesombongan yang selama ini ia pelihara. Sultan memandang langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berdoa bukan untuk kemenangan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk ampunan dan petunjuk. "Ya Allah," bisiknya, "jangan biarkan aku mencintai dunia lebih dari akhirat. Jadikan aku pemimpin yang mengingat kematian, dan gunakan kekuasaanku untuk kebaikan." Sejak malam itu, ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat miskin, mengurangi pesta besar yang hanya membuang-buang harta, dan lebih banyak mendengarkan masukan. Semua itu dimulai dari satu malam renungan, dan satu kalimat sederhana dari Abu Nawas. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana istana Baghdad perlahan berubah. Jamuan makan besar yang biasanya diadakan hampir setiap pekan mulai jarang dilakukan. Musik dan tari-tarian yang dulu memenuhi aula kini berganti dengan majelis ilmu dan diskusi keagamaan. Sultan mulai mengundang ulama untuk memberi ceramah, bukan hanya menghibur tamu. Bahkan dapur istana yang biasanya sibuk menyiapkan makanan mewah kini dialihkan sebagian untuk memasak makanan sederhana yang dibagikan kepada rakyat miskin di pasar. Para pelayan awalnya bingung, tetapi perintah Sultan jelas, lebih baik makanan itu mengenyangkan perut yang lapar daripada menggemukkan perut yang sudah kenyang. Kabar perubahan ini membuat rakyat semakin mencintai pemimpinnya. Mereka mulai merasakan perhatian langsung dari istana. Sultan tidak lagi hanya menjadi simbol kekuasaan yang jauh, tapi hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Para penasihat yang dulu sibuk memikirkan politik dan harta, kini mulai belajar untuk mengingatkan Sultan agar tetap di jalan yang lurus. Dan semua itu berawal dari satu pertemuan singkat antara Sultan dan Abu Nawas, pertemuan yang mengubah arah pemerintahan Baghdad. Meski perubahan besar terjadi, bukan berarti jalan Sultan selalu mulus. Kekuasaan tetap membawa godaan. Beberapa menteri ambisius mulai membisikkan ide-ide untuk memperluas wilayah kekuasaan Baghdad. "Tuanku, jika kita menaklukkan negeri tetangga, kita akan mendapatkan emas, pasukan, dan kejayaan yang lebih besar," kata salah satu menteri. Sultan hampir tergoda. Bayangan kemenangan besar dan pujian dunia terlintas di pikirannya. Namun, sebelum memberi keputusan, ia teringat kata-kata Abu Nawas, "Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi milik orang lain." Ia sadar, kejayaan dunia hanyalah sementara. Menaklukkan negeri lain tidak akan menambah amal jika tujuan hanya untuk kebanggaan pribadi.
Akhirnya, Sultan menolak usulan itu. Ia memilih memperkuat keamanan, meningkatkan perdagangan, dan memperbaiki kehidupan rakyat yang sudah ada, ketimbang menambah wilayah yang sulit diatur. Keputusan itu membuat beberapa menteri kecewa, tapi rakyat bersyukur. Mereka tahu, Sultan kini lebih memikirkan kesejahteraan rakyat daripada kejayaan kosong yang hanya memuaskan ego. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Kali ini, suasana berbeda. Sultan menyambutnya dengan senyum lebar dan mata yang tenang. "Abu," katanya, "waktu itu kau membuatku menangis. Sekarang, bisakah kau membuatku tersenyum?" Abu tertawa. "Tuanku, membuat orang menangis memang sulit. Tapi membuat orang tersenyum, terutama yang hatinya sudah disentuh kebenaran, jauh lebih mudah." Lalu Abu bercerita tentang seorang pedagang di pasar yang mencoba menjual ayam kurus dengan harga ayam gemuk. Ceritanya begitu lucu dan penuh kelicikan khas Abu Nawas, hingga Sultan tertawa terbahak-bahak. Seluruh ruangan ikut tertawa bersama mereka. Sultan sadar, kebahagiaan dan kesedihan bukanlah lawan, melainkan saudara. Keduanya mengajarkan pelajaran yang berbeda, tangis mengingatkan akan kelemahan, senyum mengajarkan rasa syukur. Dan Abu Nawas, dengan caranya sendiri, telah memberinya keduanya. Kisah tentang Abu Nawas membuat Sultan menangis, lalu membuatnya tersenyum, menyebar ke seluruh Baghdad dan jauh melampaui batas negeri. Para guru di madrasah mulai menceritakan kisah ini sebagai pelajaran moral. Para pedagang mengulanginya di pasar sebagai pengingat bahwa kekayaan hanyalah titipan. Bahkan anak-anak yang bermain di jalan sering menirukan Abu Nawas, berkata pada temannya, "Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi milik orang lain," lalu tertawa bersama. Bagi sebagian orang, kisah itu menjadi pengingat untuk hidup lebih sederhana. Bagi yang lain, itu menjadi motivasi untuk memanfaatkan waktu sebelum ajal menjemput. Yang jelas, pelajaran itu tak hanya berlaku untuk Sultan, tapi untuk semua manusia. Dan di tengah semua perhatian itu, Abu Nawas tetap menjadi dirinya, tidak mencari pujian, tidak menginginkan jabatan, hanya menjalani hidup dengan kecerdikan dan humor yang ia miliki. Suatu malam, Abu Nawas berjalan pulang dari istana. Langkahnya ringan, dan wajahnya tenang. Di atas kepalanya, langit Baghdad bertabur bintang, memantulkan cahaya di sungai Tigris yang mengalir tenang. Ia teringat pertemuannya dengan Sultan. Baginya, itu bukanlah momen untuk berbangga, tapi sebuah amanah. Ia tahu, kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah, dan kekuatan itu harus digunakan dengan hati-hati. "Seorang raja bisa mengubah negeri," gumam Abu, "tapi satu kalimat bisa mengubah hati seorang raja." Ia tersenyum kecil, bukan karena mendapatkan hadiah atau pujian, tapi karena tahu, hari itu ia telah menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebaikan. Dan mungkin, suatu saat, pohon itu akan memberi teduh bagi Baghdad, bahkan setelah ia tiada. Dengan langkah mantap, Abu Nawas menghilang di antara bayang-bayang malam, meninggalkan jejak cerita yang akan terus hidup di hati rakyat, kisah tentang seorang penyair yang membuat rajanya menangis, tersenyum, dan berubah.